Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Rizkia Putri Anasya. Saya dari kelas 241P2 atau kelas Hubungan Internasional B pada Unsri Bukit Palembang. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya mengambil tema penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya menjelaskan ke inti atau menjelaskan contoh-contoh dari penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya saya menjelaskan pengertian Pancasila terlebih dahulu. Nah, apa sih pengertian Pancasila itu? Jadi, Pancasila itu adalah dasar negara. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi penerapan Pancasila dari sila-sila ini tuh sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan juga harmonis. Nah, selanjutnya saya akan mulai ke inti video yang akan saya buat, yaitu contoh-contoh Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, dari sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya mengambil contoh beribadah secara rutin. Nah, bagaimana sih penerapannya tuh? Jadi kayak setiap individu tuh diharapkan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa mengganggu keyakinan yang berbeda dengannya. Nah, contoh kedua itu menghormati perbedaan agama. Jadi kita tuh harus menghormati antar pemeluk agama masing-masing tanpa mengganggu atau memaksakan keyakinan pribadi kita untuk diyakini pada orang lain gitu. Jadi orang lain tuh punya hak untuk meyakini apa saja gitu yang ingin mereka yakini, seperti itu. Nah, contoh terakhir dari sila pertama ini saya mengambil seperti berdoa bersama. Nah, mungkin saat mengadakan doa bersama pada acara-acara tertentu untuk sebagai simbol bentuk kebersamaan, seperti itu. Nah, untuk sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mengambil contoh untuk memberi bantuan kepada orang lain. Nah, atau kepada orang yang membutuhkan. Seperti apa sih? Seperti kita menyumbangkan makanan atau pakaian atau mungkin berupa bentuk rezeki gitu kepada orang-orang yang kurang mampu atau yang lebih membutuhkan daripada kita. Selanjutnya saya mengambil contoh menghormati hak-hak orang lain. Nah, seperti kita tuh menghargai pendapat dan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, contoh yang terakhir itu menjaga sopan santun. Jadi kita tuh diperharuskan untuk berperilaku baik kepada semua orang, baik di dalam lingkungan rumah kita atau mungkin lingkungan masyarakat atau lingkungan apapun itu. Selanjutnya contoh-contoh dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini saya mengambil contoh menghargai keberagaman budaya di Indonesia ini. Seperti kita tuh mempelajari dan menghormati adat istiadat yang ada di negara ini, adat istiadat yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Nah, yang kedua saya mengambil contoh untuk mengutamakan gotong royong. Nah, seperti kita tuh ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, yang terakhir dari sila yang ketiga ini adalah menjaga kerukunan antar warga. Kita tidak menjelekkan suku atau ras lain, serta kita tetap harus mendukung persatuan di tengah perbedaan pada negara ini, pada kebudayaan ini, seperti itu. Selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh yang pertama adalah musyawarah atau musyawarah untuk mufakat, seperti itu. Jadi kita tuh mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan luar, seperti itu. Jadi contoh yang kedua saya mengambil seperti aktif dalam organisasi. Nah, contohnya tuh kita tuh berpartisipasi dengan baik itu dalam kegiatan organisasi di sekolah maupun di luar lingkungan kita atau di lingkungan sekitar kita untuk menyampaikan pendapat-pendapat
kita gitu yang mungkin dapat membantu orang lain seperti itu. Nah yang terakhir dari sila keempat ini saya mengambil contoh menghargai keputusan bersama. Jadi kita tuh diharuskan untuk menerima hasil musyawarah meskipun berbeda dengan pendapat pribadi kita, ini demi untuk kepentingan bersama gitu. Kita tuh harus menghargai hasil yang sudah jadi gitu, tanpa protes atau tidak suka gitu dengan hasil yang sudah mutlak seperti itu. Nah untuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya mengambil contoh itu seperti kita tuh berbagi bersama, berbagi dengan sesama. Jadi kita tuh bisa membagikan makanan atau bantuan kepada tetangga kita yang membutuhkan, terutama mungkin saat pada perayaan seperti Idul Fitri atau mungkin juga pada perayaan-perayaan spesial lainnya. Nah, contoh yang kedua dari sila ini seperti mendukung program sosial. Nah, kita tuh berpartisipasi dalam program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir saya mengambil contoh memperlakukan semua orang tuh dengan adil. Kita tuh tidak membedakan perlakuan kita kepada siapapun tanpa memandang status sosial mereka atau ekonomi mereka. Jadi kita memperlakukan semua orang tuh dengan sangat adil, tidak memandang apapun seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari tema yang saya ambil ini. Saya akan memberikan kesimpulan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi menurut saya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya menjadi kewajiban, tapi juga merupakan langkah penting untuk kita menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan juga bersatu itu terhadap Indonesia ini. Dengan mengamalkan Pancasila ini, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta membangun masa depan yang lebih indah, lebih baik seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.